Halo semuanya, pernah kepikiran nggak apa sih kekuatan paling dahsyat di dunia medis? Mungkin kita langsung mikir soal obat baru atau teknologi canggih. Tapi, gimana kalau saya bilang kekuatannya ada di sesuatu yang jauh lebih mendasar, yaitu cara kita berkomunikasi. Kita akan lihat betapa besar dampaknya. Yuk kita mulai. Coba deh, ingat-ingat lagi. Waktu kita datang ke apotek atau ketemu tenaga kesehatan, yang paling pertama kepikiran pasti soal obat yang benar, resep yang pas, atau cara minumnya gimana kan? Tapi, apa cuma itu aja? Nah, ini dia nih ide utamanya. Gimana kalau ternyata kemampuan seorang apoteker atau dokter buat ngobrol, buat dengerin, buat bener-bener paham sama kita, itu sama pentingnya sama obat yang ada di botol. Inilah jantung dari komunikasi kesehatan. Jadi, komunikasi itu bukan sekedar tambahan atau pemanis ya. Ini adalah fondasi dari pelayanan kesehatan yang baik. Ini adalah dasar di mana kepercayaan antara kita dan tenaga kesehatan dibangun. Dan kepercayaan inilah yang seringkali jadi penentu berhasil atau tidaknya sebuah pengobatan. Gampangnya gini deh, komunikasi kesehatan itu adalah tentang gimana caranya pesan-pesan soal kesehatan bisa tersampaikan dengan baik, dan yang paling penting, bisa kita pahami. Tujuannya cuma satu kok, supaya kita semua bisa lebih sehat, baik sebagai pribadi maupun bareng-bareng sebagai masyarakat. Terus, apa aja sih yang dibutuhin buat jadi komunikator kesehatan yang hebat? Ternyata ada 3 pilar utamanya. Pertama, sikap yang profesional dan etis. Ini soal kepercayaan. Kedua, tentu aja pengetahuan yang dalam soal apa yang diomongin. Dan yang ketiga, ini kuncinya, keterampilan buat nyampein informasi itu dengan jelas, sederhana, dan penuh empati. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang seru. Ternyata, cara kita ngobrolin kesehatan itu udah berubah banget loh. Udah nggak sama lagi kayak 50 tahun yang lalu. Ada pergeseran besar yang mengubah segalanya. Coba bayangin zaman dulu. Dokter atau apoteker itu kayak satu-satunya sumber kebenaran. Mereka ngomong, kasih instruksi, dan kita sebagai pasien ya dengerin aja. Pasif, hampir nggak ada ruang buat nanya apalagi buat diskusi. Nah, perubahannya tuh drastis banget. Kita pindah dari komunikasi satu arah ke interaksi dua arah. Dari yang tadinya fokusnya cuma memberitahu, sekarang jadi mendengarkan. Yang tadinya berbasis otoritas, sekarang jadi soal kemitraan dan empati. Kenapa ini penting banget? Karena kemitraan inilah yang bikin pasien jadi lebih patuh sama pengobatan dan hasilnya pun jadi jauh lebih baik. Biar lebih kebayang lagi seberapa penting evolusi ini, yuk kita lihat langsung contoh nyata dari perjalanan negara kita sendiri, Indonesia. Ini bakal bikin konsep yang tadi kedengarannya abstrak jadi terasa konkret banget. Coba perhatiin lini masa ini. Setiap era itu punya tantangan dan pendekatannya sendiri-sendiri yang mencerminkan perjalanan bangsa kita. Mulai dari era penyuluhan yang sederhana banget setelah merdeka, sampai era digital yang, kompleks banget sekarang. Yuk kita bedah beberapa momen pentingnya. Di zaman ini, fokus utamanya adalah memberantas penyakit menular. Jadi komunikasinya itu ya kayak pakai toa, satu arah dari atas ke bawah. Pemerintah ngasih tahu masyarakat apa yang harus dilakuin biar sehat, misalnya soal jaga kebersihan. Sangat instruksional. Oke, sekarang kita loncat jauh ke depan, ke era 2010-an. Boom! Semuanya berubah. Kebutuhan komunikasinya beda total. Ini bukan lagi cuma soal ngasih tahu orang buat cuci tangan. Situasinya jauh lebih rumit, lebih cepat, dan lebih darurat. Di masa krisis kayak pandemi, komunikasi itu jadi senjata strategis yang vital. Tujuannya bukan cuma ngasih info, tapi juga buat ngelola kepanikan, ngelawan tsunami hoax dan misinformasi, bangun lagi kepercayaan publik, dan yang paling sulit, meyakinkan jutaan orang buat patuh sama protokol. Taruhannya, nyawa. Dan semua itu membawa kita ke hari ini. Ke era di mana teknologi mengubah permainan lagi, menciptakan tantangan-tantangan baru, tapi juga peluang-peluang baru yang luar biasa dalam cara kita bicara soal kesehatan. Coba lihat deh, obrolan soal kesehatan sekarang ada di mana-mana. Ketemu langsung sama dokter itu sekarang cuma salah satu bagian kecil aja. Kita cari info di media sosial, kita pantau kesehatan lewat aplikasi di HP, kita konsultasi lewat telemedicine. Kekuatan informasi ada di ujung jari kita. Nah, ini dia poin paling krusialnya. Semua perubahan ini, dari zaman pakai toa sampai zaman aplikasi, semuanya mengerucut ke satu hal, menempatkan Anda, sang pasien, di pusat segalanya. Kebutuhan Anda, kekhawatiran Anda, pemahaman Anda, itulah yang jadi prioritas utama sekarang. Jadi, setelah semua perjalanan evolusi ini, dari monolog jadi dialog, dari megafon ke aplikasi, sebetulnya apa sih tujuan utamanya? Kemana semua ini mengarah?
Jawabannya cuma satu. Ini dia jawabannya. Tujuannya adalah untuk memberdayakan Anda, memberi Anda pengetahuan dan rasa percaya diri untuk berani bertanya, untuk paham pilihan-pilihan yang ada, dan untuk menjadi mitra sejati bagi tenaga kesehatan dalam menjaga kesehatan Anda. Kita bukan lagi objek, tapi subjek. Nah, sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan ini untuk Anda renungkan. Di tengah lautan informasi seperti sekarang, komunikasi kesehatan yang benar-benar baik dan Anda butuhkan itu, yang seperti apa sih? Jawaban Anda atas pertanyaan itu adalah masa depan dari komunikasi kesehatan itu sendiri. Terima kasih banyak sudah menyimak,